Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Sebelum memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Sekretaris, bagaimana teman kita hari ini? Kelas 10 S2 harus mata. Semua ya. Berarti tidak ada yang absen hari ini ya. Kondisi kelas oke, bersih. Berarti kalian sudah melakukan tugas harian piket pada hari ini dengan keadaan baik. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mulai seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Dimas. PA sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon berdiri. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Selesai. Biar lebih sebentar lagi seperti biasa kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya kan? Iya. Ya, kelas silakan kita yel-yel dulu supaya kita lebih semangat untuk memulai aktivitas pembelajaran hari ini. SMA Negeri 3. Jaya. SMA Negeri 3. Jaya, jaya, jaya. Silakan dulu. Masih ingat materi kita kemarin Masih. membahas masalah apa? Ekonomi. Ada yang lain? Ada yang lain? Fakta-fakta produksi. Dimas masih ingat materi kita kemarin membahas masalah apa? Konsep Konsep ilmu ekonomi. ya, konsep dasar ilmu ekonomi ya. Jadi minggu kemarin kita membahas masalah konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, masih ada Dimas. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata yaitu yang pertama Ekos dan nomos. nomos. Alif. Alif bahasanya apa? Eko satunya rumah tangga. Rumah tangga. Kalau nomos? Aturan. Jadi secara sederhana ilmu ekonomi itu artinya Aturan dalam rumah tangga. rumah Tangga. Kemudian masih ingat kebutuhan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, ya kan? Ya. Apa saja ada yang tahu? Saya bisa menjawab. Ya silakan. Menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu, menurut wujud, dan menurut subjek. Iya. Kalau menurut intensitasnya kebutuhan itu apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Ya silakan. Saya bisa menjawab.
menurut intensitasnya primer, sekunder, dan tersier. Iya. Kalau menurut subjeknya, Alif, kemudian tetap saja Alif. Ada yang tahu? Ya silakan. Individu dan kelompok. Individu dan kelompok. Kalau menurut waktunya, ada yang tahu? Kebutuhan waktunya apa? Jawab sekarang dan masa depan. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang atau masa depan. Baiklah, kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu biaya peluang atau opportunity cost, ya, atau disebut juga dengan biaya apa? Biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan lainnya. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita menyimak video dulu ya. Ya, Pak. Namun kondisi kelas kita dalam keadaan mati lampu, jadi kalian silakan menyaksi di laptop Bapak dulu. Dan motif ekonomi. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biaya peluang. Tahukah kamu apakah biaya peluang itu? Biaya peluang atau yang sering dikenal dengan opportunity cost merupakan biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat kita memenuhi kebutuhan yang lain. Biaya peluang muncul akibat adanya kebutuhan yang lain, ataupun karena adanya pilihan yang dilakukan akibat adanya kelangkaan. Nah, pilihan yang dibuat ini berakibat kepada pengorbanan terhadap pilihan lain. Berikutnya, terdapat ilustrasi terkait biaya peluang. Di sini ada Andi yang sedang mencoba melamar ke beberapa perusahaan di daerahnya. Setelah seminggu, Andi ini dipanggil untuk bekerja pada perusahaan yang dia lamar. Pada perusahaan yang A, yang jaraknya jauh dari rumah Andi, mereka menawarkan gaji sebesar 6.500.000 per bulan. Sedangkan pada perusahaan B, yang jaraknya dekat dari rumah Andi, hanya menawarkan gaji sebesar 2.800.000 per bulan. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat menentukan biaya peluang, yaitu peluang pertama. Ketika Andi memilih untuk bekerja pada perusahaan yang A, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang B. Nah, oleh karena itu, biaya peluang yang tepat di sini adalah gaji di perusahaan B. Karena apa? Karena Andi tidak mengambil kesempatan untuk bekerja di perusahaan B sebesar 2.800.000 per bulan. Nah, ada peluang kedua, yaitu ketika Andi memilih untuk bekerja pada perusahaan B yang lebih dekat dengan rumahnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan A yang jauh dari rumahnya dengan gaji sampai 6.500.000 per bulan. Nah, di sini biaya peluangnya adalah 6.500.000 karena Andi tidak mengambil pekerjaan pada perusahaan A. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai biaya sehari-hari. Jika biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat pilihan yang tidak dipilih ataupun pilihan yang dikorbankan untuk memilih pilihan lain, nah, sedangkan biaya sehari-hari ini merupakan biaya yang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biaya sehari-hari sifatnya ini selalu muncul, namun tidak dapat ditunda. Biaya sehari-hari juga merupakan prioritas manusia yang harus dipenuhi dan tidak dapat digantikan oleh barang lain. Di sini terdapat ilustrasi mengenai biaya sehari-hari, yaitu Dinda mendapatkan uang dari suaminya per bulan sebesar 2 juta dengan rincian, yaitu ada makanan sebesar 1.100.000, listrik dan air sebesar 400.000, dan juga ada sekolah anak-anak sebesar 200.000. Nah, dengan demikian biaya sehari-harinya itu yaitu sebesar 2 juta. Nah, itu merupakan kebutuhan dia yang harus digunakan, yang harus diprioritaskan tanpa harus menggunakan pilihan lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi singkatnya
yaitu ketika kita akan menghemat uang atau untuk membelanjakan uang. Nah, di saat tadi harga tidak sesuai, maka kita akan melakukan tawar menawar oleh penjual hingga kita menyetujui harga yang disepakati. Nah, dengan prinsip ekonomi ini kita dapat menghitung keuntungan dan juga kelebihan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Prinsip ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Yang kedua, bersifat hemat dan tidak boros menggunakan sumber daya. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai pertimbangan. Yang keempat, yakni mempertimbangkan segala keuntungan yang didapat dengan melakukan kegiatan ekonomi. Lalu karakteristik prinsip ekonomi ada dua, yakni yang satu itu sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan ayat yang ada. Sedangkan yang kedua itu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, kita akan membahas mengenai motif ekonomi. Definisi motif ekonomi ini sebagai alasan ataupun motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi yang dilakukan manusia ini pasti memiliki alasan. Nah, alasan itulah yang dinamakan dengan motif. Contohnya, saya akan membeli handphone baru untuk kebutuhan belajar daring selama pandemi, maka kegiatan Andi saat membeli handphone tersebut dikatakan sebagai motif ekonomi karena memiliki sebuah alasan. Secara umum, ada dua jenis motif ekonomi, yaitu ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu sebagai alasan atau motivasi yang dapat dari diri sendiri. Contohnya, ketika kita lapar dan haus, maka kita perlu membeli makanan atau minuman. Lalu yang kedua ada motif ekstrinsik, yaitu alasan atau motivasi diperoleh bukan dari diri sendiri, justru dari luar diri sendiri. Contohnya, ketika Fandi menjadi dokter karena disuruh oleh orang tuanya. Nah, cuma orang tuanya itulah yang merupakan alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Di sini ada motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen, yaitu yang pertama adalah mencari keuntungan, yang kedua mencari kekuasaan, yang ketiga memperoleh penghargaan, dan yang keempat menolong sesama. Berikutnya ada motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen, yakni memperoleh kekuasaan optimal. Yang kedua agar dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan. Yang ketiga untuk menaikkan status sosial di masyarakat. Dan yang keempat agar diterima oleh lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor, yakni yang pertama adalah mempercepat proses distribusi barang, yang kedua memperoleh laba yang optimal atau keuntungan yang optimal, dan yang ketiga agar barang dan jasa yang disediakan dapat dilakukan secara merata. Sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah teman-teman, sudah bisa ada gambaran. Jadi yang akan kita bahas ini apa? Pertama, biaya, kemudian ekonomi, kemudian Alif, kamu satu hari dikasih uang jajan berapa sama orang tua? 20.000. Hah? 20.000. 20.000 itu kamu akan dihabiskan atau tidak? Tidak. Uangnya disimpan. Nah, uang 10.000 itu kamu mau jajan apa saja? Banyak tak? Apa saja? Oh, pengen apa saja? Gorengan. Gorengan berapa? Cuma terambilnya Pak tadi. 5.000 gorengan. Apa lagi? Enak Pak itu banyak siswanya kita Apa lagi? Mie goreng. Mie itu harganya berapa? Mie goreng 5.000 habis. Ada minuman tidak? Es? Apa minum? Ada minuman lagi tidak? Kasih
lakukan, ada yang sesuatu yang harus kita tapi harus kita hindar harus kita tunda. Jadi biaya peluang, ada yang tahu pengertiannya biaya peluang apa? Siapa bisa menjawab? Iya. Biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat dari pengorbanan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain. Oke, tangan dulu. Jadi di sini biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu di sini bisa barang, bisa juga jasa. Sekarang kita lihat apa manfaat biaya peluang. Ada yang tahu? Jadi manfaat biaya peluang di sini adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Di sini kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain. Kayak tadi uang 10.000 keinginannya banyak, tapi cuma bisa beli gorengan dan goreng. Sekarang kita ke prinsip dan motif ekonomi. Ada yang tahu prinsip ekonomi itu apa? Ya, silakan. Prinsip ekonomi adalah garis tertentu yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Ya, baik. Jadi prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimalkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ya, di sini menurut Bentham. Prinsip ekonomi itu akan membuat tindakan konsumen dalam melaksanakan kegiatan ekonomi menjadi lebih terarah, kemudian rasional dan cermat. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Sekarang kita ke motif ekonomi. Dalam ekonomi, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi itu disebut dengan motif ekonomi. Jadi motif ekonomi adalah dorongan Yang berdasarkan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Iya, dorongan yang mendasari seorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Di sini siapa orang tuanya yang tidak bekerja? Semuanya orang tuanya bekerja, ya kan? Ada yang menjadi polisi, ada yang berdagang, ada yang petani, ada yang berkebun dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ya, salah satunya tadi ini didasari dengan prinsip ekonomi, tindakan ekonomi dan motif ekonomi. Supaya mendapatkan apa? Menghasilkan uang yang digunakan untuk Kehidupan. memenuhi kebutuhan. Banyak kan kebutuhan? Banyak. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sengaja atau tidak sengaja, bisa langsung maupun tidak langsung kita sudah melakukan apa yang namanya prinsip ekonomi dan tindakan ekonomi dalam sehari-hari. Paham ya? Paham. Motif ekonomi itu terdiri dari motif kegiatan produksi, kemudian motif kegiatan ekonomi dan motif kegiatan distribusi. Sekarang kita lihat ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu terdiri dari ekonomi deskriptif, kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi itu terbagi menjadi dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terbatas. Itu pembagian ilmu ekonomi. Nah, untuk lebih jelas nanti kalau kalian kuliah mengambil jurusan ekonomi akan mempelajari ini lebih detail lagi, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sekarang kita lanjut ke metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi itu yang pertama melakukan observasi dan memilih teori.
Kemudian mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Kemudian ketiga, menggunakan asumsi dan model. Kita lanjut ke ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah ini berhubungan dengan apa? Agama. Iya, agama. Ekonomi syariah artinya adalah ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah. Pernah dengar bank syariah? Ada yang menabung di bank syariah? Tidak. Beda gak bank syariah dengan bank umum lainnya? Apa yang membedakannya? Kalau syariah dia tidak ada kalau bank bunga, sedangkan di bank syariah dia tidak ada bunga atau menggunakan uang. Iya, tapi dia biasanya hasil usaha atau laba yang dari hasil usaha. Gitu. Kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan faktor produksi, kemudian sistem rangsangan, alokasi sumber daya, kemudian jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, kemudian penghapusan riba dan implementasi zakat. Riba ini tadi bunga, seperti yang dijelaskan sama si Dimas tadi. Nah, itu salah satu ciri-ciri sistem ekonomi syariah. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita lihat perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian bank syariah juga itu tidak mengenal sistem bunga. Tapi apa yang sudah disebutkan sama Dimas. Dan diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan penyimpan dana. Tapi kalau kita ke bank umum pasti dapat bunga. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, seperti biasa kita melaksanakan tugas kelompok. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk ke depan mengambil LKPD-nya.
Pak, ini kan pertanyaannya ada 4 kan. Dimas nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 Oke, pakai nomor 4. dan terakhir, kelompok 1 silakan mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 silakan mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 silakan nomor 3 dan nomor 4 di nomor 4. Ya, silakan. Kantor guru. Iya. Bisa maksudnya. Itu bisa. Sudah kemarin itu. Aku memang masuk ke Sih. laptop aku masuk ke untuk link belum ada link itu masuk ke LMS. Itu pakai kursi. Boleh, kalau soalnya tidak mau ditulis di gunting, di kantong boleh. Nyari sumber di kayak browsing di Google boleh, di buku boleh. Silakan cari sumber sebanyak mungkin. Biar hasil presentasinya baik. Gila dikasih. Cepat kan pulang nanti. Ayo, pas Pak semangat ya. Yang ada motivasinya ya. Iya, benar. Kalah kenapa nanti Pak kasih lagi. Lagi. Bulan kemarin lalu dia chat ini nomornya sama. Nomor kemarin tuh masih kesimpan. Aku masih di grup kita ke. Nggak digabung Mas. Habis ini sinyal. Belum dimasukin. Sugi minyak gunting Sugi. Udah ini selesai ya Pak, ada ketemu lagi di Pak. Kamu pernah ke klinik? Hah? Pernah ke klinik? Mau ke klinik? Ada. Oh saya. Ini Pak.
lo kayak lo kayak dulu belum bisa drama Pak aduh bisa drama Pak hidupnya tak tapi tidak kehidupan aku tidak punya drama Pak mbak aku yang baik drama Anjay, saya. aku tak senang nih kalau banyak drama Cinta Lendong, boleh ya? Jadi kayak duit boleh. Nah, Oh, sekian toh. Gunting udah. boleh style Apa yang besar nih di kongkong? Galau-galaunya dikumpulin dulu baru kasih ke kakak minta sama anak buat sama aku juga mau belum sama mandi sama kita mau main senang pakai mandi ayo langsung Iya, aku balik.
baris, limpahkan kaki. Dika. Atau boleh, berat dalam yang diatur, berat dalam di dalam meja. Nyanyi begadang Dimas. Nyanyi begadang ya. Nyanyi begadang nanti ya. Begadang, jangan begadang. Belum meja boleh. Tapi harus serta, nggak boleh ini, tapi harus bareng. Kita nyanyi apa ya? Mana Dika tadi? Ini sama si ini. Orang ketawa nggak? Suryanto. Suryani. Bareng-bareng. Sugiani, Yani, Sugianto, Yani. Sugianto malam Yani. Masalah Sugi. Dika Pangestu, kalau siang, kalau malam Dina Pangesti. Siang Karisma Tua, kalau malam Iris Bella. Yanti masuk. Cuma di sini tuh nanti. Ningrum. Oh Ningrum di dalam ini. Dia sama mana belum? Kan bisa dipotong. Dunia macam berbantah Kamu masih pertama pakai Inji. Kalau tidak dulu pacar ini, malu. Karena waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi. Kamu tadi 12 jam. Cuma 11. Kebiasaan seperti itu nih Pak. Dapat cari mobilnya cepat ya selalu suruh deso. Boleh cepat. Boleh cepat memulai kemudian jauh. Usaha saja nih. Galak cak kemarin yang balik sehari. Belajar Makanya minggu balik. logika. Gara-gara kecewa. Iya, makanya Dina ada Pangesti. makanya tak galak Yang kemarin dari Padilla itu. Iya, tak ngerti lagi dah galak ya sehari ke. Alin nomor apa Lin? Alin. Tak usah ada pakai M. Muhammad Alin. Harsya Ramadan. Alipah Harsyani Ramadhani.
Dina dari Dina Pasti. Mesin Kami berdua silakan. Selama ya 20 menit lagi ya. 20 menit. Kita panggil ya. Yang harusnya kami bentuknya masih meriah. Aku Agnes menangis. Dimas Lindung. Dimas Putri Lestari. Ini dong. Kalau siapa? Aku nak kawin kerja jadi Niko. Lah, kau tak tahu nama aku Imas. Imas Ningrum. Oh itu gila. Jadi serius aku terlalu Mana minumnya? Yang ini. Mana minumnya? Suruh masuk. Bila saya ambil. Iya hadir sebentar dulu. Kira pula siap dulu. Masuk kali. Ibunya nama Ubaida. Ya Allah. Betul gitu lah. Bagaimana minum tadi? Dia nggak mau pakai kata-kata harus lagi. Ya kalau lah deh ikut. Keluar dari kelompok aku. Please selalu dikuarin. Dia melayani dulu lah. Wih kayak masih top. Wih kayak ini sama kita kayak waktu kita kayak perkenalan kayak nama wanita. Kau pindah mau pakai Samsudin. Aku bukan ini jemput dari sini. Boleh.
Ingat tuh suruh masuk. Weh, nanya kamu dah. Aku cantik kok kau yang marah. Ini bagus banget dunia di garis panjang. Siapa? Dengan daun makanan yang kuat. Siapa? Sorry mas, kelompok ada satu. Udah tau kelompok aku udah katanya benar. Nyesel kan pindah? Halo. Ikhlas tak kamu? Jangan kotanya 4 kita sih kok. Kelompok dua nak. Misi apa yang? Minggu. Jadi balik ke dalam mana? Ya ini jangan kasihan jauhnya. Ayo ya sudah boleh. Silakan. Ini lain-lainnya. Belum ditinggalkan. Nah, apa kalian tahu? Kalau hari ini Iya, kelompok saya terdiri dari Sugiani. Pinjam sepedanya, baby. Oh ya Allah, baby pinjam sepeda. Pinjam kaki. Baik.
Dosen. Dosen. Mana lemnya? Dilihat Pak Iqbal lah, alangkah sepinya dilihat Pak Iqbal. Saya masuk gitu sampai ikan kasih. Dimas. Tidak bawa motor, aku angkot. Ayo. Demi Allah, kita nebeng. Sama Pak B kayak baliknya Mas. Sama Pak B baliknya. Pak Justin kemana baliknya? Arah Linggau. Oh boleh. Mau ada tebengan ada dia. Pak Uji kosong, Pak Uji. Aku nak akan sama nenek, aku balik ke rumah. Aku lagi ada masalah di rumah. Ya, ada mereka nyelesain. Ibu kan tidak berani nyelesain, aku lah capek di rumah tuh, mental aku down. Harus kayak. Hah? Harus kayak benar. Enggak usah. Ide apa? Tidak mau lagi uang aku kamu nih. Nak aku bisa punya nenek kamu yang ada di sini. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat. Bang Aja. Apa yang nak boleh? Dan masuk gigi kalah kok kita tidak menang, yakin lah kalah. Anjay banget. Aja Arif. Iya Alipa. Iya, Sugiana. Kacang kodamnya kuat. Kayaknya belum pernah kenal kodam. Kenapa Sugi? Mengganggu dari terus. Enggak. Enggak boleh Bang. Dem sendiri dulu, ada yang mengaku di sini dulu. Dem, coret nama kau, dodol lah. Tidak apa-apa, presentasinya tidak ada. Kalah yang yang itu biasanya tampilnya besarnya. Sampai buka, dem buka ini. Sini Bu. Awas kena tangan. Aku kayak lihat aku kayak IBL Islami banget loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi di like jika saya itu jelek-jelek ini. Sugiani. Dia nggak Sugi. Menurut Mas loh. Sugiani selesai kelompok kita. Ini siapa ini? Dia Sugi. Nolo Anika. Gak galak Bu, nama aku nih ambil Bu. Motong kambing 2 ekor dulu nah. Nah, Dem. Lip. Alip. Sugianto. Dimas, Dimas. Dimas Lindrum. Mana kan tadi? Dimas Lindrum lagi. Lupa belum nih? Lindrum body. Ayo siapa yang pertama menampilkan? Kelompok 2 tadi yang duluan. Kelompok 2 tadi yang dulu nempel. Dimulai dari tengah-tengah ya. Ya. Antara 2 dan 3 dulu ya. Dua kelompok boti, Pak. Kelompok boti manja. Kan selama ini kita 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, 3 jalan. 2, 3, 1, 4. Ye, udah Mas Amin. Ye, udah kampung. Justin, Bapak beruntung nih.
Ya, beri semangat dulu untuk kelompok 3 ke depan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vermisa, saya perwakilan dari kelompok 3. Ini hasil jawaban kami yang kami tentukan dan kami berikan tadi. Sebelum mengawali presentasi kami, ada baiknya mendengarkan jawaban kami terlebih dahulu. Udah makan. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Lagi. Kurang kompak, yang kompak. Silakan. Di sini ada soal Rizky setelah lulus kuliah mendapatkan 2 tawaran kerja dari kota Barat. Yang lain diam. Saya minta yang lain diam. Kita simak dulu kelompok 3 menyajikan presentasinya. Ya, silakan lanjut. Staf akuntansi dari PCA dan tawaran sebagai konsultan di bank. Bila Rizky memutuskan bekerja sebagai konsultan di bank, maka biaya keluar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapat sesuatu. Dan terhadap biaya keluar atau pemilik biaya kesepakatan biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesepakatan akibat dari penggunaan suatu kebutuhan yang lain. Biaya keluar didapatkan adalah staf akuntansi PPA karena dia tidak memilih menjadi staf akuntansi PPA. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 4. Tadi kan dia sekarang benar. Aku ya. Mau si Yanto atau si Dimas? Dimas. Ayo mau berdua. Udah. Silakan Dimas. Iya. Yuk, kelompok 4 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Dimas Nugraha. Saya juga akan memperkenalkan nama anggota saya. Anggota yang pertama yaitu Sugianto. Yang kedua Faris Natullah dan yang ketiga Inggar Setiandro. Berikutnya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami menyampaikan yel-yel kami terlebih dahulu. Kelompok 4, tunjukkan suaramu. 1, 2, 3, go. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 4. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok 4. Kelompok 4 passwordnya kita bisa. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu sebagai berikut. Pertanyaannya adalah Samsul berkeinginan membeli bakso dan mie ayam. Namun uang yang dimiliki Samsul hanya cukup untuk membeli salah satu dari yang diinginkan.
Dimas so cantik. Ayo Dimas, yang benar Dimas. Nah, ulang ya, ulang. Iya, dari awal. Serius Dimas. Syamsil. Pokoknya jangan dimainin itu. Dimas. Temen saya itu dia. Ada. Ada Berdasarkan pertanyaannya adalah Syamsul berkeinginan membeli bakso dan mie ayam, namun uang yang dimiliki hanya cukup untuk membeli salah satu dari yang diinginkan, yaitu membeli bakso saja atau mie ayam saja. Akhirnya Syamsul memutuskan untuk menggunakan uangnya membeli bakso. Nah, pertanyaannya adalah apakah biaya peluang yang terjadi dari pertanyaan di atas? Jawaban dari kami adalah berdasarkan ilustrasi di atas, maka biaya peluangnya adalah jika Syamsul membeli 1 mangkok bakso, maka ia akan kehilangan untuk merasakan kenikmatan dari semangkuk mie ayam. Begitu juga sebaliknya, jika seandainya Syamsul membeli 1 mangkok mie ayam, maka ia juga akan kehilangan merasakan kenikmatan dari 1 mangkok bakso. Biaya peluang adalah biaya yang muncul secara implisit karena melakukan pengorbanan untuk suatu kegiatan demi kegiatan yang lainnya. Nah, dari sini bisa kalian lihat apa itu biaya peluang kan? Mengerti kan? Bagi mengerti? Yang tidak mengerti semoga hari Anda suram. Baiklah, untuk kelompok-kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bentar ya, sebentar. Saya ada sedikit. Ya. Listening dulu. Untuk kalian semua, biar kalian lebih bersemangat, ini saya ada. Ya mungkin kalian tahu ya, tidak mungkin kalian tidak tahu. K-popers kan? Yes. Tahu Jimin? Oke, perhatikan saya ya, jangan ribut dan jangan gaduh. Oke. Karena ini bukan forum untuk kalian ribut, bukan kantor DPRD. Jimin BTS pernah berkata, "Once your heart is moving, it will develop to something better and positive." Yang artinya, ketika hatimu tergerak, itu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dan positif. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Dan jika ada kekurangan itu bukan dari saya, itu kekurangan dari teman-teman dari kelompok saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyajian dari kelompok 4 ya, dari ucapan bagi biaya peluang di sini Syamsul ya. Jadi dia membeli alternatif misalkan mangkok bakso. Ada yang dikorbankan apa? Mie ayam. Tapi sebaliknya jika dia membeli mie ayam, jadi dia tidak akan makan 1 mangkok bakso. Jadi biaya peluang di sini adalah biaya yang muncul secara implisit karena melakukan pengorbanan. Yang dikorbankan di sini apa? Apa yang dikorbankan di sini? Mie ayam. Kegiatan demi kegiatan lainnya. Selain makan juga ada lain. Kayak gini misalkan, ya. Kalian lebih mengikuti pembelajaran daripada harus pulang lebih awal. Itu juga masuk dalam kebiaya peluang. Ya kan? Ada yang kalian korbankan. Apa yang kalian korbankan? Waktu, ya kan? Iya, Pak. Ya, paham? Jadi biaya peluang tidak hanya di sini saja. Bisa juga dari segi waktu, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti kalian, saya lebih suka mengikuti pembelajaran olahraga daripada yang matematika. Atau sekarang nih, yang pernah video viral anak SMA, ada gak? Masuk ke ruang UKS rame-rame, pura-pura lagi. Nonton videonya? Aduh, ketinggalan zaman. Itu biaya peluang. Ada nonton Pak. Di SMA duluannya. Itu dari sisi negatif.
Paham ya? Jadi biaya peluang tidak hanya dilihat dari segi seperti ini, juga dilihat dari segi waktu dan lainnya. Saya pahami? Next, selanjutnya masuk ke kelompok tadi genap, sekarang ganti yang satu. Ya, ayo silakan kelompok satu. Yang lain tolong perhatikan, kita simak kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, perkenalkan nama saya Muhammad Elbasir Ramadan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami di depan sini. Namun sebelum itu ada banyak kalian mendengar yel dari kelompok 1. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 1 passwordnya. Kamilah yang pertama, Kamilah yang juara. Indonesian Idol Jaya. Ayo silakan. Indonesian Idol Jaya. Di sini ada soal yang berbunyi, seseorang memiliki uang 10 juta. Dengan uang sebesar itu ia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah TV. Ia memilih untuk membeli TV. Hasil diskusi saya dan teman-teman saya adalah orang tersebut lebih memilih untuk membeli TV, maka dari itu ia kehilangan kesempatan untuk menikmati liburan ke Bali. Dari hasil diskusi kami ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih. Sebelum saya tutup, karena kelompok 4 menyampaikan sebuah kata-kata motivasi, saya juga akan menyampaikan sebuah kata-kata motivasi dari idola saya. Di kata-kata Pamungkas. Pamungkas pernah berkata, maybe we taking all the risks for something that is real, because maybe the greatest love of all that's what the eyes can see. Artinya, mungkin kita mengambil semua resiko untuk sesuatu yang lebih besar, karena mungkin cinta terbesar adalah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari kelompok 1. Di sini dia memberi tanggapan. Nah, di sini orang tersebut lebih memilih untuk membeli TV. Mungkin TV bagi dia lebih bermanfaat daripada harus jalan-jalan ke Bali. Kau jalan ke Bali dong. Kalau aku jalan dari Bali, kalau ada TV. Jalan-jalan ke Bali kan cuma Kalau TV mungkin uangnya ada lebih, bisa ditabung atau dimanfaatkan untuk yang lain. Kan dia membeli alternatif TV yang bagi dia lebih kurang, lebih bermanfaat daripada membeli ke Bali. Bisa dipahami? Bisa. Masih ada yang belum. Next, the last group, kelompok 2. Stand up in front of class. Ayo apa nak bawa TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ida Putri. Saya berasal dari kelompok 2. Sebelum saya memulai presentasi saya, ada baiknya kalian mengenal dulu siapa anggota kelompok
baik apa itu. Jadi things what's fun, not what easy. Pikirkan apa yang seru, bukan apa yang mudah. Dengan begitu kita bisa menjadi termotivasi dan menikmati setiap proses. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not fun. Not fun. Not what easy. Oke, itulah penampilan dari kelompok dua. Selanjutnya saya akan menilai hasil dari kelompok satu. Kelompok 2 menang. Kelompok dua dan kelompok empat. Jadi yang terbaik adalah Kelompok 2. kelompok satu. Kelompok 1 menang, boy. Bagi-bagi nanti ya. Oke ya, silakan kembalikan bangkunya seperti semula. Silakan kembalikan bangkunya seperti semula. Sugianti nah. Mana yang kalau kebalik meja. Oh ya ampun. Boleh ngecek mana nasi boleh balik dulu. Nasi bungkus itu udah diantar belum? Sama tiga. Iya, sama tiga. Sudah? Mana nih Mas? Si ada si ini. Baik tadi di ada ya Baiklah, saya akan membagikan tugas individu yang harus diisi dan kumpul hari ini juga ya. Silakan kumpul ke depan. Tulis nama dan kelas. Sugi, dulunya ini mana Sugi? Malingnya memang. Hei, maling, mau maling, jangan Hampir habis waktunya. Musik. Jangan lupa tulis nama, kelas. Yang lengkap namanya ya. Namanya yang lengkap. Iya. Ini juga Lengkap dengan nama samaran. bisa tulisnya. Samaran shirt. Itu situ. tahu Slebel, Nah, selebgram. Alfa, Manda, apa sih ya? dan siap dari Sabiorka. Boleh. Nama aku Yo Yani. Dia yang namanya Agnes Monica. Ya Allah, ya Allah. Dia nanya ya. Pak ini Iya, silakan disilang atau ingin cari. Ini jawaban yang ada reaksi saya benar.
biarlah mereka menyusun bajunya dari sujunya. Buka lah Semua sudah kumpul? Ini banyak sudah jawab. Sudah, Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Siapa di kau itu? Kau Pak. Apa yang bukan Biaya peluang atau opportunity atau merupakan biaya yang timbul akibat dari pengorbanan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk orang lain. Prinsip ekonomi adalah garis-garis tertentu yang disusun oleh kepala ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Ya, yang kedua tadi sudah yang dia peluang tadi sudah disebutkan sama koin. Kemudian prinsip ekonomi Dimas apa? Prinsip ekonomi kesimpulan yang kedua Dimas, silakan. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Iya. Yang ketiga, Yanti. Apa yang ketiga Yanti? Yang ketiga, kesimpulan kita yang ketiga hari ini apa? Iya. Silakan baca dengan manja. Motif ekonomi. Iya. Motif ekonomi merupakan alasan yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi adalah Motif yang mendorong seseorang melakukan ada yang satu lagi. Saya. Satunya apa? Sebentar ini. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Iya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama biaya uang, kedua kemudian prinsip ekonomi, yang ketiganya adalah motif ekonomi. Untuk pertemuan berikutnya silakan kita pelajari lagi untuk masuk ke bab 3. Dari rumah kita akan dapat baca supaya nanti kepada kita bisa belajar darinya menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Yeay. Istirahat sebentar.